821. Mengapa? Yun Che bertanya dengan suara bingung, rahasia macam apa yang tersembunyi di sana? Mungkinkah itu sangat berbahaya? Kata-kata Molly tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa apa yang tersembunyi di dasar Clouds and Cliff jelas bukan rahasia biasa. Ini bukan hanya berbahaya, kata Molly dengan suara tegas. Aku tidak bisa memberitahumu apa yang tersembunyi di dasar Clouds and Cliff, tapi itu jauh lebih menakutkan daripada yang bisa Anda bayangkan. Molly melirik Yun Che sebelum berbicara dengan suara pelan. Aku tidak memberitahumu tentang sumber kegelapan di dalam sarang iblis pembantaian bulan atau rahasia di dasar Clouds and Cliff. Bukannya aku tidak mau memberitahumu, atau bahwa aku tidak mempercayaimu, tapi... Molly mengangkat kepalanya, matanya menjadi sangat serius. Saya awalnya berpikir bahwa dunia ini hanyalah keberadaan biasa di antara triliunan planet di alam semesta tanpa batas. Jika saya tidak tahu bahwa benih dewa jahat ada di tempat ini, saya tidak akan datang ke sini. Tetapi ketika saya secara bertahap belajar tentang beberapa hal yang tersembunyi di dunia ini, saya menyadari bahwa dunia ini sama sekali tidak sederhana. Kompleksitas dan misterinya benar-benar melampaui imajinasi saya, dan bahkan telah mematahkan pemahaman saya beberapa kali. Yun Che langsung tercengang. Tetapi jika rahasia ini bocor ke orang-orang di alam dewa, maka dunia tempat Anda tinggal ini akan terjerumus ke dalam bencana yang tak ada habisnya. Molly memejamkan matanya, jadi, ada beberapa hal yang hanya saya yang tahu. Setelah hening beberapa saat, Molly dengan lembut menambahkan, jika saya bahkan tidak bisa memberitahu Anda, maka saya tentu saja tidak bisa memberitahu orang lain juga. Meski hatinya masih dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan, kata-kata Molly, terutama kalimat terakhirnya, membuat Yun Che tidak lagi memiliki keinginan untuk mengejar hal tersebut. Ketidaksenangan dan rasa kehilangan di hatinya tersapu saat dia dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Di masa depan, apapun yang terjadi, saya pasti tidak akan mendekati Clouds and Cliff. Bahkan jika ada alasan khusus bagi saya untuk pergi ke Clouds and Cliff, saya pasti tidak akan mencoba untuk menyelidiki rahasia di bagian bawah. Saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Molly. Baik, Molly menghela nafas lega di hatinya. Ketika Yun Che menjanjikan sesuatu padanya, dia tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Ini terutama benar ketika dia mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan bunga udambara Netherworld untuknya. Dia bahkan telah menahan rasa sakit karena kehilangan jiwanya, rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang normal bahkan jika mereka diberi 100 masa hidup. Benua Azure Cloud terlalu jauh. Bahkan jika itu aku, akan membutuhkan sedikit usaha untuk bolak-balik. Dan sekarang, lukamu belum pulih dari Xuanli. Apa yang akan terjadi dalam 10 hari atau lebih? Perjamuan pertunangan. Mari kita tunggu Anda menyelesaikan semua masalah berantakan ini terlebih dahulu sebelum saya membawa Anda ke benua Azure Cloud, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang dua wanita dan kewalahan, membuang-buang kekuatan saya. Pada awalnya, nada bicara Molly datar, tetapi menjelang akhir, nadanya sedikit marah. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan pergi dengan marah. Mulut Yun Che ternganga, dan dia tercengang. Molly selalu sangat serius, sangat dingin, dan sangat menyendiri. Tetapi dalam periode waktu ini, sepertinya setiap kali dia tiba-tiba menjadi sedikit marah, itu adalah ketika dia berbicara tentang wanita di sampingnya. Tidak mungkin, dia benar-benar cemburu, kan? Mata Yun Che menatap kosong saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Di tempat yang gelap dan suram diselimuti bayangan. Setelah suara napas berat, raungan sedih terdengar. Seluruh pegunungan tandus bergetar di tengah raungan, dan binatang buas terbang yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ketakutan. Di tengah pegunungan tandus, awan asap yang sangat gelap perlahan naik ke udara. Di bawah asap, ada sosok yang memegang pedang hitam pekat. Asap hitam melingkari tubuh Fen Juechen, dan asap hitam ini beberapa kali lebih dalam dan lebih tebal dari sebelumnya. Hal yang paling menakutkan adalah auranya. Itu gelap dan suram seperti mata air kuning neraka. Darah iblis di tubuhnya telah terbangun. Dia bisa merasakan kekuatannya meledak dengan gila-gilaan. Atribut Xuanli juga menjadi lebih murni dan lebih gelap. Emosinya berada di ambang kehilangan kendali beberapa kali selama kebangkitan, tetapi mereka semua ditekan oleh tekadnya yang sangat kuat. Dia dengan erat mencengkeram pedang ilahi dosa surgawi, pedang iblis pembantaian bulan, yang juga dikelilingi oleh asap hitam. Dia terengah-engah saat darah terus menetes dari lengannya yang gemetar. Ini karena tubuhnya belum sepenuhnya ditempa oleh darah iblis yang terbangun, jadi dia agak tidak mampu menahan Xuanli gelap yang meledak dengan gila. Darah yang menetes dari tubuhnya berwarna merah gelap yang mengejutkan, bukan merah terang dari manusia normal.
Suanyuan Wentian. Bagi Feng Juechen, dibandingkan dengan kegembiraan kekuatan yang meledak, bahkan jika rasa sakit di tubuhnya 10 kali lebih buruk, itu bukan apa-apa. Orang pertama yang akan aku bunuh adalah kamu. Karena Suanyuan Wentian adalah penyebab utama di balik kehancuran keluarga kerajaan malam abadi. Kebangkitan darah iblis terus berlanjut. Asap hitam di tubuhnya terus naik seolah tidak akan pernah berhenti. Asap hitam berlama-lama di udara untuk waktu yang lama, tidak menghilang. Perlahan-lahan, itu mengembun menjadi wajah iblis yang menyeramkan. Feng Juechen tidak menyadari bahwa di bawah gagang pedang ilahi dosa surgawi, sepasang mata hitam pekat yang panjang dan sempit perlahan muncul sebelum tiba-tiba menghilang. Selama 10 hari terakhir, Yun Che telah sepenuhnya pulih dari luka berat yang dideritanya selama pertempuran sengit dengan Moonslaughter Devil Sovereign. Bahkan Xuan Li yang kelelahan telah pulih sepenuhnya kemarin. Hampir 90% dari darah Phoenix dan Golden Crow yang tidak aktif telah terbangun. Dini hari ini, Yun Che bangun pagi-pagi dan bersiap untuk meninggalkan daerah salju es ekstrim. Karena hari ini adalah hari pertunangan antara dia dan Feng Shuiying yang telah ditetapkan Feng Hengkong tanpa malu-malu di konferensi pedang iblis. Yun Che tidak segera menuju ke Divine Phoenix City. Sebagai gantinya, dia pertama kali pergi ke Blue Wind Imperial City. Dia awalnya berpikir bahwa Chang Yue akan pergi bersamanya, tetapi dia menerima penolakan lembut dari Chang Yue. Suamiku, raja dari 5 negara lainnya pasti akan berada di sana secara pribadi. Tetapi sebagai raja dari negara angin biru, aku masih istri sahmu. Posisi Little Sister Suiying di Divine Phoenix sangat dihormati. Jika aku muncul di pertunanganmu perjamuan dengan Little Sister Suiying, keluarga kekaisaran Divine Phoenix akan merasa agak tidak nyaman. Jadi, sebaiknya saya tidak hadir secara pribadi. Namun, saya sudah menyiapkan hadiah ucapan selamat. Saya mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke keluarga kekaisaran Divine Phoenix beberapa hari yang lalu, kata Chang Yue sambil tersenyum. Chang Yue berkata sambil tersenyum. Tidak ada sedikit pun kecemburuan atau keengganan di antara alisnya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kelembutan seperti air. Ketika hari pernikahan suami dan adik Suiying, saya pasti akan berada di sana. Jika suami dan adik Suiying bersedia mengadakan pernikahan di kota kekaisaran, itu yang terbaik. Baik-baik saja maka. Yun Che tahu bahwa itu bukan karena Chang Yue tidak ingin pergi, juga bukan karena keluarga kekaisaran Divine Phoenix. Itu karena dia mempertimbangkan perasaan Feng Shuiying. Dia memeluk Chang Yue dan berkata dengan lembut, paling-paling, dalam 2 hingga 3 hari, aku akan membawa Shuiying kembali. Pada saat itu, aku akan membawa kalian berdua kembali ke alam iblis ilusi. Orang tuaku pasti akan menyukai keduanya, kamu sangat. Aku selalu ingin melihat mereka, dan juga Ratu Iblis kecil yang selalu kamu bicarakan. Chang Yue berkata dengan lembut sambil tersenyum di samping telinganya. Yun Che meninggalkan istana kekaisaran, naik ke udara, dan tiba di sisi Molly. Tanpa menoleh, Molly berkata dengan arogan, sudah selesai. Lalu ayo pergi. Setelah mengatakan itu, tangan kirinya meraih lengan Yun Che, dan tangan kanannya merobek ruang. Dalam sekejap, pemandangan di depan mata Yun Che berputar. Sebelum dia bisa bereaksi, pemandangan di depannya telah benar-benar berubah dari Blue Wind Imperial City yang familiar menjadi Divine Phoenix City. Dari kamar dagang Blackmon yang mencapai awan, lokasinya masih di pusat kota Divine Phoenix. Kecepatan, akurasi, tidak kalah dengan Primordial Arc. Kapan aku bisa melakukan ini? Yun Che berkata dengan hati yang penuh rasa iri. Kamu sangat awal. Molly berkata dengan sangat lembut, hanya merobek ruang membutuhkan banyak kekuatan, dan untuk melakukan perjalanan melalui ruang, konsumsi Xuan Li adalah yang kedua. Yang paling penting adalah memahami hukum ruang. Hukum ruang tidak dapat disebutkan dalam napas yang sama dengan hukum unsur lainnya. Untuk memahaminya, dibutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun pemahaman dan kultivasi. Yun Che dengan muram menatap Molly, makna di matanya sangat jelas. Kamu jelas lebih muda dariku. Silakan. Melihat suasana ini, tamu-tamu terhormat itu telah memenuhi Divine Phoenix City sejak lama. Jasmine berkata dengan lembut sambil melihat ke bawah. Kau tidak ikut denganku. Tidak tertarik. Molly mendengus, lalu menambahkan, tapi aku akan tinggal di Divine Phoenix City. Oh, jawab Yun Che. Dengan kepribadian Molly, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk melihat orang-orang di sekitarnya, apalagi perjamuan pertunangan yang pasti akan dipenuhi dengan banyak tamu. Tapi ini masih pagi, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi ke Divine Phoenix City. Sebagai gantinya, dia berpikir sejenak dan bertanya, Molly, ada sesuatu yang selalu membuatku penasaran. Kekuatan apa yang biasanya Anda gunakan?
Sejak pertama kali kita bertemu di konferensi pedang iblis, setiap kali Anda menyerang, Anda langsung memotong target Anda. Dan meskipun Anda jelas sangat kuat, saya tidak pernah merasakan aura Xuan Li. Kekuatanmu, mungkinkah itu bukan Xuan Li? Dan sesuatu yang lain, semacam kekuatan dari pesawat yang lebih tinggi. Sejak pertama kali dia bertemu Molly, dia membunuh orang-orang Xiao Skull, naga api, naga banjir, Mutian Bei. Dia telah memotong targetnya dalam sekejap, dan potongannya sangat mulus. Ketika dia membunuh orang di konferensi pedang iblis, dia juga memotong lawannya menjadi beberapa bagian dengan kilatan garis merah. Auranya menakutkan, tetapi dia tidak bisa merasakan turbulensi Xuan Qi. Dan tidak peduli apakah dia dengan tangan kosong, menggunakan api yang dalam, atau menggunakan pedang yang berat, setiap serangan menghancurkan bumi, mengguncang langit, menghancurkan organ internal lawan dan menyebabkan darah mereka mendidih, atau langsung menghancurkan tulang lawan dengan serangan tunggal. Dibandingkan dengan aura Molly ketika dia membunuh orang, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi, seolah-olah mereka adalah dua jenis kekuatan yang sama sekali berbeda. Tentu saja itu Xuan Li. Molly memutar matanya ke arahnya, tetapi segera setelah itu, matanya menjadi sedikit gelap. Hanya saja kekuatanku tidak digunakan untuk melawan atau melukai orang, tetapi untuk membunuh orang. Jadi, ini sedikit istimewa. Membunuh orang. Yun Ce tercengang. Pertumbuhan Xuan Li pada dasarnya adalah pertumbuhan kepadatan Xuan Qi di pembuluh darah yang dalam. Itu juga dapat dipahami sebagai kompresi Xuan Qi. Molly menjelaskan dengan acuh tak acuh, setiap kali alam kecil meningkat, Xuan Qi akan memampatkan dan menjadi lebih padat. Setelah dikompresi sampai tingkat tertentu, perubahan kualitatif akan terjadi, dengan kata lain, peningkatan alam besar. Yun Ce menganggukkan kepalanya sedikit. Molly mengangkat tangannya. Telapak tangannya kecil dan indah, sehalus dan tanpa cacat seperti salju. Hanya dengan melihat tangan kecil ini, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa gelombang cahayanya dapat melepaskan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan profound art saya, ketika Xuan Li saya dilepaskan, itu akan sekali lagi dikompresi ke tingkat yang ekstrim. Itu akan mengecilkan area kehancuran, tetapi itu akan meningkatkan kekuatannya secara eksplosif. Setelah mengatakan itu, tangan kecil Molly membuat gerakan meraih di udara, dan dua balok besi dengan ukuran yang sama muncul di tangannya. Mengikuti gerakan tangannya, kedua balok besi itu berubah menjadi bentuk persegi, dan yang lainnya menjadi bentuk jarum. Kemudian, dia secara bersamaan melemparkan mereka ke menara lonceng di depannya. Bang! Rip! Balok besi persegi menghancurkan dinding batu menara lonceng, dan kemudian jatuh, sedangkan balok besi jarum langsung menembus dinding batu, dan memakukan dirinya ke dinding batu lainnya. Kedua balok besi itu memiliki komposisi dan berat yang sama, dan kekuatan yang kulemparkan juga sama persis. Tapi yang pertama hanya menghancurkan dinding batu, yang setara dengan melukai target. Tapi yang terakhir, meskipun tidak menyebabkan banyak kerusakan, dan bahkan momentumnya jauh lebih kecil, itu langsung membunuh. Tangan lembut Molly menarik diri, apakah kamu mengerti sekarang? Ini adalah kekuatan Dewa Bintangku, dan ini juga menetapkan bahwa tanganku akan ternoda darah. Jadi begitulah. Wajah Yun Ce penuh dengan keheranan, dengan cara ini, melepaskan jumlah Xuan Qi yang sama dapat menciptakan kekuatan yang lebih besar, dan dalam banyak keadaan, itu juga dapat sangat mengurangi konsumsi Xuan Li. Sebenarnya ada profound art yang begitu kuat dan ajaib. Molly, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan mengajari saya, seni bintang dewa, Anda. Mungkinkah Anda mengacu pada profound art semacam ini? Molly memang mengatakannya sebelumnya, dan ketika dia menyebutkannya, Yun Ce tidak terlalu tersentuh. Tapi sekarang, wajahnya penuh harapan dan kegembiraan. Tapi jawaban Molly adalah menggelengkan kepalanya perlahan. Beberapa tahun yang lalu, aku memang berpikir untuk melakukannya. Tetapi dalam periode waktu ini, saya telah berubah pikiran. Mengapa? Alis Yun Ce berkedut. Mungkinkah dengan kultivasi saya saat ini, tidak ada cara bagi saya untuk mengolah seni mendalam tingkat tinggi seperti itu? Bukan itu masalahnya. Karena Yun Ce mampu memahami seni yang sangat tinggi tingkat yang sangat tinggi seperti Jalan Agung Buddha dan Tome Dewa Neraka Serigala Surgawi dengan sangat cepat, Molly tentu tidak akan berpikir bahwa dia tidak dapat memahami seni Dewa Bintang. Dia perlahan berkata, kekuatanku terfokus pada penghancuran instan, dan bahkan bayangan patah Dewa Bintangku digunakan untuk melengkapi penghancuran instan. Tapi gaya bertarungmu selalu pantang menyerah dan sengit. Dibandingkan dengan saya, itu bisa dikatakan dua ekstrim yang benar-benar berlawanan. Ini terutama benar karena Anda menggunakan pedang yang berat sebagai senjata Anda. Jadi, jika saya secara paksa mengajari Anda untuk mengolah seni Dewa Bintang saya,
Tidak hanya itu tidak akan bermanfaat bagi Anda, sangat mungkin itu akan mengganggu pertumbuhan Anda. Jangan lupa, alasan awal kamu mengejar Xuan Li adalah untuk melindungi, bukan untuk membunuh. Mo Li berkata dengan tegas sambil menatap matanya. Di kedalaman matanya, ada warna berkabut yang tidak bisa dipahami Yun Ce. Semangat di mata Yun Ce juga berangsur-angsur memudar saat dia dengan ringan mengangguk. Aku mengerti. Pergilah, jangan panggil aku jika tidak ada yang penting. Mo Li berbalik, menutup matanya, dan tidak berbicara lagi. Dia tidak tahu apakah itu salah persepsi, tapi Yun Ce merasa ada yang salah dengan Mo Li hari ini. Biasanya, meskipun Mo Li selalu mencoba yang terbaik untuk tampil dingin, tidak berperasaan, dan menyendiri, itu sebenarnya tidak memberi Yun Ce tekanan sedikit pun, apalagi pencegahan, karena dia memahami temperamen Mo Li dengan sangat baik. Tapi hari ini, Mo Li entah kenapa memberinya semacam perasaan yang tampaknya berat. Perasaan semacam ini tidak jelas, dan dia tidak bisa menggambarkannya. Kata-kata dan tindakan Mo Li tidak berbeda dari biasanya, tapi dia memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan ini. 822. Hari ini, Phoenix City menyambut apa yang bisa dikatakan sebagai hari tersibuk dalam sejarahnya. Divine Phoenix City yang sangat besar telah lama dipadati sampai-sampai tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Selanjutnya, semua orang yang datang adalah tokoh terkenal di domainnya masing-masing. Selain negara angin biru, ke-6 negara telah mengirim raja mereka. Setiap kekuatan utama dan sekte telah mengirim master sekte, master klan, dan tuan mereka. Adegan itu begitu agung sehingga bahkan mereka yang telah lama tinggal di Divine Phoenix City dan terbiasa melihat adegan agung tercengang. Lebih jauh lagi, dikabarkan bahwa bahkan 4 guru suci agung yang legendaris dari 4 tempat suci yang agung akan secara pribadi memimpin para ahli tempat suci di sini hari ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Divine Phoenix City. Jika mereka tidak tahu cerita di dalam, hanya dengan melihat pemandangan di Divine Phoenix City hari ini, tidak ada yang akan berpikir bahwa semua ini sebenarnya untuk perjamuan pertunangan. 19 hari yang lalu, dari saat Mo Li muncul di arena Dewa Laut Istana Laut tertinggi hingga kepergiannya, itu bahkan tidak bertambah hingga 15 menit. Namun, itu menyebabkan seluruh Profound Sky Continent bergetar dan menyebabkan isolasi Profound Sky Continent mengalami perubahan drastis. 4 tempat suci yang agung berubah dari berada di altar tinggi menjadi keberadaan yang bisa diinjak-injak dengan santai. Memikirkan kembali ke hari ketika wilayah utara surga yang perkasa dihancurkan 70.000 kilometer jauhnya, benua langit yang mendalam Xuanze yang hadir masih sangat merasa seolah-olah dia masih dalam mimpi. Ini adalah hasil dari kekuatan absolut, dan juga hasil yang hanya bisa diciptakan oleh kekuatan absolut. Sebelum pukul 9 pagi, kota Phoenix yang awalnya agak besar sudah lebih dari setengah terisi. Tamu-tamu terhormat terus berdatangan satu demi satu. Aula utama bisa menampung 30.000 orang. Setiap orang yang dibawa ke aula utama, di bawah tatapan tamu lain, punggung mereka tegak lurus saat mereka dengan bangga melangkah maju. Beberapa bahkan mengungkapkan ekspresi sanjungan. Adapun banyak master sekte terkenal di wilayah mereka dan bahkan 2 sekte teratas di negara mereka hanya bisa duduk di aula samping. Namun, mereka sama sekali tidak merasa diabaikan. Adapun wakil master sekte dan lebih dari 80% pasukan, mereka hanya bisa duduk di meja perjamuan di luar aula. Istana Laut Tertinggi. Penguasa Laut Ku Fengyi telah tiba bersama Master Masyarakat Bulan Hitam Ziji, 7 yang mulia dari Istana Samudra Agung, Penatua Agung Mo Chen Feng, Penatua kedua. Penguasa Iblis berwajah Giok Ji Qianrou, dan 20 tamu terhormat lainnya. Murid Phoenix telah memanggil nama para tamu selama 2 jam penuh, tetapi suaranya masih sejelas dan bergema seperti sebelumnya, dan sikapnya yang mengesankan sangat kuat. Selain kultivasinya yang luar biasa, setiap kali dia memanggil nama para tamu, lebih dari setengah Phoenix City bisa mendengarnya dengan jelas. Tetapi ketika dia memanggil nama Kaisar Laut, suaranya jelas bergetar. Phoenix City, yang awalnya ramai dengan kebisingan, tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang langsung terfokus pada pintu masuk. Istana Samudra Agung telah datang, dan seperti yang diharapkan, penguasa laut secara pribadi datang. Mendampingi mereka juga Master Masyarakat Bulan Hitam Ziji, yang statusnya hampir sama dengan Raja Laut, yang biasanya misterius dan tak terduga, dan yang jarang menunjukkan wajahnya. Bahkan 7 yang mulia hadir, dan para tetua yang mereka bawa adalah 10 tetua teratas dari Istana Samudra Agung. Tidak diragukan lagi ini adalah barisan termegah dari Supreme Ocean Palace. Sebaliknya, Ji Qianrou sedikit berbeda.
Tapi mereka yang tahu cerita di dalam semua tahu bahwa Ji Qianrou tampaknya telah menyelamatkan Yun Ce dan Feng Shuiying di Bahtera Primordial. Apakah itu mengirimkan barisan yang paling berlebihan atau membawa Ji Qianrou, itu semua untuk menjilat Yun Ce. Feng Hengkong mengambil langkah besar ke depan, menyambut rombongan dari Supreme Ocean Palace. Sovereign dari Seas, Ku Fengyi, dan Zizi tampil impresif di depan. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Salam hormat kepada para tamu terhormat dari Istana Samudra Agung." Penguasa laut dan Tuan Zi secara pribadi datang, menyebabkan Hengkong sangat bersyukur dan takut. Wajah Feng Hengkong memerah. Ini jelas bukan akting, dia benar-benar sangat bersemangat. Di masa lalu, ketika itu adalah peristiwa besar, Istana Samudra Agung mengirim seseorang seperti Ji Qianrou, yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai penatua tingkat rendah, sudah memberi mereka wajah. Bahkan dalam mimpi mereka tidak akan berani berharap bahwa penguasa laut akan datang secara pribadi. Tapi kali ini, itu hanya perjamuan pertunangan, namun Sovereign dari Seas telah membawa lebih dari 10 tokoh top Supreme Ocean Palace untuk hadir. Meskipun dia telah menjadi Kaisar Phoenix Ilahi selama 100 tahun, Feng Hengkong tidak pernah merasa punggungnya lurus seperti ini. Pada saat ini, dia bahkan memiliki perasaan yang samar, bahwa posisinya sudah hampir setara dengan guru suci. Dan semua ini, dibawa oleh Yun Ce tuannya. Tuan Sekte Divine Phoenix terlalu sopan. Akan sangat disayangkan jika penguasa ini tidak menghadiri acara yang menggembirakan ini. Penguasa laut, Ku Fengyi, tertawa hambar. Meskipun kata-kata dan tindakannya dipenuhi dengan sikap seorang kaisar, di kota Phoenix ini, dia jauh lebih terkendali dari biasanya. Tuan Sekte Phoenix Suci mendapatkan menantu yang luar biasa seperti itu benar-benar penyebab perayaan dan kecemburuan. Zizi berkata sambil tertawa. Kemudian, dia secara pribadi menyerahkan kotak giok, "Ini hanya hadiah kecil, mohon terimalah." Itu adalah Black Body Jade kelas tertinggi. Hanya kotak giok ini saja yang tak ternilai dan langka, jadi item yang ada di dalamnya pasti akan luar biasa. Hati Feng Hengkong menjadi lebih bersemangat ketika dia berkata sambil tersenyum, "Untuk semua Istana Samudra Agung yang hadir secara pribadi sudah merupakan hadiah terbesar. Hengkong berterima kasih kepada Siming atas nama putriku." Feng Siming melangkah maju dan dengan hormat menerima kotak giok di tangan Zizi. Namun, matanya tidak fokus, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. "Bolehkah saya tahu apakah Palace Master Yun sudah ada di dalam?" Zizi bertanya dengan santai. "CR belum tiba, tetapi dia sudah berada di Divine Phoenix City. Ketika waktunya sudah dekat, dia secara alami akan tiba." Feng Hengkong langsung merasakan punggungnya menegang setidaknya 80% ketika dia memanggil Yun Ce sebagai CR. "Oh." Zizi mengangguk sedikit, lalu mengeluarkan cincin spasial yang berkilauan dengan cahaya ungu. "Tuan Sekte Phoenix Suci, ini adalah hadiah kecil yang disiapkan oleh Istana Samudra Agung kita untuk Tuan Istana Guru Yun untuk berterima kasih atas belas kasihannya hari itu. Saya percaya bahwa akan sulit baginya untuk bertemu dengan senior itu secara pribadi, jadi saya harus menyusahkan Master Sekte Phoenix Suci untuk memberikan ini kepada Master Istana Yun, yang kemudian akan memberikannya kepada tuannya." Feng Hengkong tanpa sadar mengambilnya. "Jika demikian, Hengkong pasti tidak akan mengecewakanmu. Ketika CR tiba, aku akan segera memintanya untuk memberikannya kepada tuannya." "Namun, Tuan Sekte Phoenix Suci, tolong ucapkan pikiranmu," kata Zizi sambil tersenyum. Feng Hengkong berkata, "Tuan CR memiliki kemampuan untuk melihat menembus langit dan bumi. Saya khawatir hampir tidak ada apapun di bawah langit yang dapat menarik perhatiannya." Hengkong benar-benar ingin tahu tentang hadiah besar apa yang telah disiapkan oleh Istana Samudra Agung Anda yang terhormat. Mungkinkah Tuan Zi sudah tahu apa yang disukai senior itu? Hehehe, Zizi tertawa dan merendahkan suaranya. Tidak ada salahnya mengatakan ini kepada Master Sekte Divine Phoenix. Beberapa waktu yang lalu, orang tua ini tidak sengaja mengetahui bahwa senior itu mungkin menyukai gaun merah tua. Jadi, yang tua ini telah menggunakan kekuatan Merchant Guild untuk mencari gaun terbaik di dunia untuk ditukar dengan senyuman dari senior itu. Sebagai seseorang yang posisinya di Supreme Ocean Palace hampir sama dengan Sovereign dari Seas, kata-katanya sama sekali tidak menyembunyikan sanjungannya terhadap Molly. Tidak perlu menyembunyikannya juga, karena tidak ada dari mereka yang tahu nama Molly, mereka hanya bisa menyebutnya sebagai senior itu. "Aku mengerti. Terima kasih, Tuan Zi, karena memberitahuku." Feng Hengkong dengan tegas mengingat ini. "Silakan masuk ke aula dan duduklah. Kursi sudah disiapkan." Feng Hengkong secara pribadi memimpin Ku Fengyi dan yang lainnya ke aula utama. Kemanapun mereka pergi, semua orang diam. Xuanze,
yang tidak pernah menyangka akan melihat penguasa laut dalam hidupnya, menatap dengan mata terbelalak. Dia tidak berani mengeluarkan suara atau bernapas terlalu keras. Tuan Aula Ilahi Bulan Matahari Ye Meixi, bersama dengan Tuan Muda Ye Xinghan, utusan ilahi setara surga, utusan ilahi matahari berkobar, utusan ilahi penghukum bulan, utusan ilahi bintang caser, utusan ilahi penggulingan bumi, total 20 tamu terhormat telah tiba. Tidak lama setelah Supreme Ocean Palace tiba, raungan keras lainnya menarik perhatian semua orang. Orang-orang dari Sun Moon Divine Hall juga telah tiba. Sama seperti Istana Laut Tertinggi, Raja Surgawi Ye Meixi secara pribadi telah tiba. Selanjutnya, dia telah membawa 5 utusan ilahi Sun Moon dan para tetua yang paling kuat. Saat itu, Molly telah meninggalkan 4 bekas luka mimpi buruk di tubuhnya dan menyiksa Ye Meixi selama total 72 jam. Itu sangat buruk sehingga dia tidak bisa hidup atau mati. Hari ini, meskipun dia telah melarikan diri dari mimpi buruk selama lebih dari 10 hari, seluruh tubuhnya jelas menjadi lebih kurus. Wajahnya juga sedikit pucat, jelas bahwa dia belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang. Untuk dapat menyiksa seorang guru suci ke keadaan ini hanya dalam beberapa hari, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya siksaan itu. Sebagai seorang guru suci, untuk melindungi wajahnya, dia seharusnya tidak muncul dalam keadaan seperti itu ketika dia telah pulih sepenuhnya. Namun, hari ini, dia tidak berani untuk tidak datang secara pribadi. Dia harus menyambut mereka dengan senyum dan tidak berani menunjukkan sedikit pun pengabaian atau ketidakpuasan. Setelah Yunche dan Molly berpisah, dia langsung terbang menuju Phoenix City. Saat dia mendekat, dia tiba-tiba merasakan aura yang tidak biasa. Dia segera berhenti dan mengunci pandangannya ke sosok hitam yang bergerak perlahan di bawahnya. Dan saat sosok hitam itu melihat Yunche menatapnya, tatapannya langsung terpantul kembali ke wajah Yunche. Langkahnya juga terhenti. Aura pembunuh, seperti binatang buas yang terbangun, tiba-tiba bangkit dari tubuhnya. Fen Juechen, apa yang kamu lakukan di sini? Yunche turun dan berdiri di depan Fen Juechen, hatinya dipenuhi kejutan. Karena aura di tubuh Fen Juechen benar-benar berbeda dari saat dia melihatnya lebih dari 10 hari yang lalu. Dapat dikatakan bahwa perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi. Berdiri di depannya, Yunche merasakan perasaan suram yang menusuk tulang. Meskipun dia memiliki perasaan suram yang sama sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, itu lebih dari 10 kali lebih kuat. Sepasang pupil matanya juga menjadi hitam pekat, tanpa jejak putih di matanya. Untuk membunuh, Fen Juechen dengan dingin menjawab. Mata dan kata-katanya tidak bernyawa dan tanpa emosi. Di punggungnya, ada pedang hitam pekat yang besar. Itu adalah pedang ilahi dosa surgawi yang Molly lemparkan padanya. Bunuh siapa? Bunuh Suanyuan Wentian dulu. Suara Fen Juechen terdengar seperti berasal dari jurang maut. Darah iblismu telah terbangun. Yunche tiba-tiba berkata. Karena selain alasan ini, tidak ada penjelasan lain mengapa aura Fen Juechen memiliki peningkatan yang tidak masuk akal. Molly telah mengatakan sebelumnya bahwa darah iblis di keluarga kerajaan malam abadi dapat dibangunkan oleh jiwa iblis di pedang surgawi dosa ilahi Ye Mufeng telah melakukannya di masa lalu. Dan ini juga alasan mengapa Fen Juechen ingin mengambil kembali pedang ilahi dosa surgawi. Molly memang mengatakan sebelumnya bahwa jiwa iblis di pedang ilahi dosa surgawi belum sepenuhnya menghilang. Masih ada untaian yang sangat lemah. Dia terlalu malas untuk menghapusnya, jadi dia dengan santai melemparkannya ke Fen Juechen. Pada saat itu, dia bahkan berteriak di depan semua orang, dengan pedang ini, kamu mungkin memiliki kemampuan untuk membunuh Suanyuan Wentian suatu hari nanti. Dari kelihatannya, Fen Juechen sudah mendapatkan apa yang dia inginkan melalui pedang ilahi dosa surgawi. Minggir, Fen Juechen berkata dengan dingin. Hari ini adalah hari pertunangan Feng Shuiying dan saya. Suanyuan Wentian memang akan datang. Jika Anda ingin membunuhnya, tunggu sampai jamuan selesai. Jangan ganggu suasana hatiku dan Shuiying. Yunche berkata dengan acuh tak acuh, selain itu, meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, aku tidak berpikir kamu dapat membunuh Suanyuan Wentian. Kamu terlalu tidak sabar. Sebelum aku berubah pikiran dan membunuhmu lebih dulu, pergi dari pandanganku. Fen Juechen meraung marah. Huff, kamu sendirian. Yunche tidak membuang kata-kata lagi. Dia terbang dan berbalik di udara, saya ingin membunuh Suanyuan Wentian lebih dari yang Anda lakukan. Tetapi jika Anda tidak ingin semua kerja keras Anda sia-sia, maka Anda lebih baik menanggungnya. Bertahanlah sampai Anda memiliki keyakinan mutlak. Aku tidak membutuhkanmu untuk menceramahiku. Enyahlah. Fen Juechen meninju udara, dan udara hitam yang dingin segera meredupkan cahaya. Tubuh Yunche berkedip, dan dia tidak lagi peduli padanya.
Dia terbang menuju kota Phoenix. Itu semakin dekat dengan waktu perjamuan pertunangan. 823. Ketika Yun Che mendarat di Phoenix City, Feng Zukui, Feng Tianwei, dan Feng Hengkong, 3 Divine Phoenix Emperors, sedang mendiskusikan sesuatu. Ketika mereka merasakan aura Yun Che, mereka berbalik pada saat yang sama dengan ekspresi yang sama di wajah mereka. Mereka semua mengungkapkan senyum tipis. CR, kamu datang tepat pada waktunya. Pestanya akan segera dimulai. Feng Hengkong terkekeh, istana laut tertinggi dan balai suci Sun Moon keduanya telah tiba, dan guru suci mereka telah datang secara pribadi. Baru saja, saya menerima transmisi suara bahwa wilayah suci Huangji dan Tenwei Kenyu juga telah tiba di kota Phoenix Ilahi dan akan segera tiba. Wajah ini lebih besar dari surga di benua langit yang mendalam. Mendesah. Feng Zukui menghela nafas, lalu senyum tipis muncul di wajahnya lagi. Semua dendam masa lalu telah tertiup angin. Sueying membawa masa depan sekolah Dewa Phoenix kami, dan dia sangat mencintaimu. Saya hanya meminta Anda memperlakukannya dengan baik di masa depan. Aku tidak berani berjanji atau berbohong tentang hal lain, kata Yun Che dengan ekspresi tegas. Tapi mengenai Suer, aku tidak akan pernah mengecewakannya seumur hidupku. Master Sekte Phoenix, di mana Sueying sekarang? Hehe, kamu masih memanggilnya Master Sekte Phoenix saat ini, kamu harus memanggilnya Ayah Kerajaan. Feng Tianwei tertawa. Tidak apa-apa, tidak penting bagaimana kita berbicara satu sama lain, Feng Hengkong buru-buru berkata ketika sedikit rasa malu melintas di matanya. Setengah tahun yang lalu di Blue Wind Imperial City, Yun Che memberitahunya dengan nada sedingin es bahwa bahkan setelah dia berkumpul dengan Sue Er, dia tidak akan pernah memanggilnya sebagai ayah kaisar selama sisa hidupnya. Ini karena dia tidak akan pernah melupakan siapa yang membunuh ayah Chang Yue selama sisa hidupnya. Sueying ada di paviliun panggilan Phoenix. Seven String, bawa Palace Master Yun ke sana, perintah Feng Hengkong. Ya, guru sekte. Murid Phoenix perempuan yang disebut 7 tali melangkah maju dan dengan hormat memimpin jalan bagi Yun Che. Tuan Pedang Tenwei Kenyu Suan Yuan Wentian dan Tuan Pedang Muda Suan Yuan Wendao telah tiba. Setelah Supreme Ocean Palace dan Sun Moon Divine Hall, Tenwei Kenyu juga telah tiba. Namun, sepertinya hanya Master Pedang dan putranya yang datang. Ini Tenwei Kenyu, ayah kerajaan, kakek, anak ini akan pergi dan menyambut tamu. Feng Hengkong dengan cepat pergi. Tamu-tamu lain dapat diterima oleh para tetua sekte, tetapi karena itu adalah tanah suci, dia secara alami harus menerima mereka secara pribadi. Di Phoenix City, tempat paling sentral adalah aula utama Phoenix. Namun, di hati semua murid Phoenix, paviliun panggilan Phoenix adalah tanah suci sejati dari kota Phoenix. Ini karena itu adalah kamar kerja Feng Sueying setelah dia meninggalkan Dewa Phoenix. Namun, semua murid Phoenix, termasuk para pangeran, hanya bisa sesekali menonton dari jauh. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekat. Diizinkan masuk, bahkan lebih mustahil. Memasuki paviliun panggilan Phoenix, Feng Sueying sedang duduk di depan cermin dengan rona merah gugup di wajahnya yang bersalju. Ketika dia melihat Yun Che berjalan, dia berbalik karena terkejut. Kakak Yun. Dia mengenakan gaun istana merah cerah yang dihiasi dengan pola Phoenix dan sabuk giok murni, yang menonjolkan pinggang rampingnya. Rambut panjangnya tergerai seperti malam, dan ada bunga ungu muda di jepit rambutnya. Kulitnya selembut dan sehalus batu giok. Bibirnya merah bahkan tanpa lipstik, dan sangat indah. Tidak peduli waktu, Feng Sueying selalu begitu cantik. Bahkan tanpa riasan, dia masih terlihat seperti seorang dewi. Wajah cantik Suli yang semula cantik kehilangan sebagian dari kepolosannya yang kekanak-kanakan, digantikan dengan sedikit pesona. Meskipun hanya sedikit, itu sudah cukup untuk memikat jiwa seseorang. Terutama sepasang matanya yang berair yang seperti cahaya bintang, tetapi juga seperti lautan. Senyuman saja sudah cukup untuk membuat dunia terpesona. Tahun itu ketika dia jatuh dari tebing mutlak Phoenix, sebelum dia kehilangan kesadaran, dia memiliki pandangan seperti mimpi. Sepasang mata yang indah ini telah tertanam kuat di jiwanya, dan itu tidak akan pernah pudar untuk selama-lamanya. Hati Yun Che seperti kolam yang ditiup angin sejuk, beriak dalam gelombang. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan lembut memeluk Feng Suer. Jari-jarinya hampir tidak bisa membantu tetapi membelai lehernya yang seputih salju. Bahan jubah Phoenix-nya sangat indah dan berkilau, tapi itu jauh dari bisa dibandingkan dengan kulitnya yang seputih salju yang terekspos. Bahkan di paviliun panggilan Phoenix yang remang-remang, itu masih bersinar dengan cahaya giok yang berkilau dan tembus pandang. Sueying, setelah pertunangan, aku akan membawamu menemui orang tuaku, oke? Yun Che berkata dengan lembut. Feng Sueying menjawab dengan lembut.
Meskipun mereka baru berpisah selama selusin hari, kerinduannya padanya tumbuh dari hari ke hari. Di luar aula utama, Tenwei Kenyu telah tiba. Memang, hanya Suanyuan Wentian dan Suanyuan Wendao yang hadir. Dalam 19 hari, lengan kanan Suanyuan Wentian telah sembuh total. Biasanya, dia sombong dan memandang rendah semua orang, tetapi hari ini, dia sangat rendah hati dan hormat. Menghadapi sambutan Feng Hengkong, dia bahkan membalas sapaannya pada waktu yang hampir bersamaan. Suanyuan Wendao bahkan lebih teliti. Bukan saja dia tidak memiliki arogansi yang biasa, matanya yang sesekali mengamati sekeliling bahkan sedikit terguncang karena ketakutan dan kegelisahan. Setelah bertukar salam singkat, Suanyuan Wentian secara pribadi menyampaikan hadiah ucapan selamat dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Tuan Sekte Phoenix, di mana menantu laki-lakimu, Tuan Istana Yun?" Mata Feng Hengkong bergerak ketika dia berkata, "C saat ini berada di paviliun panggilan Phoenix bersama putriku dan akan segera memasuki aula." "Apakah Master Pedang Suanyuan memiliki instruksi?" "Saya tidak berani memberikan instruksi," kata Suanyuan Wentian buru-buru. Dia melirik Suanyuan Wendao dan melanjutkan, "Saya punya permintaan. Putraku, Wendao, memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Kepala Istana Yun sendirian." "Aku ingin tahu apakah?" Feng Hengkong ragu-ragu sejenak, sejujurnya, Suanyuan Wentian menghela nafas. Master Sekte Phoenix secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi di konferensi Pedang Iblis. "Sekarang, nyawa anakku dan aku ada di tangan menantumu. Hari ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk rekonsiliasi. Jika Master Sekte Phoenix tidak membantu, saya, 10.000 tahun Yayasan Tenwei Kenyu akan hancur di tangan saya. Saya, Suanyuan Wentian, juga akan menjadi pendosa abadi di wilayah pedang surgawi yang perkasa. Saya berharap Master Sekte Phoenix akan mengabulkan keinginan saya. Anak saya dan saya akan berterima kasih selamanya." Setelah dia selesai berbicara, dia sangat membungkuk ke arah Feng Hengkong. Jika itu di masa lalu, Suanyuan Wentian pasti tidak akan begitu rendah hati dan sopan di depan Feng Hengkong. Membungkuk padanya adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan. Tapi hari ini, itu benar-benar terjadi di depannya. Master Pedang Wilayah Pedang yang bermartabat, salah satu dari 4 Master Suci Agung dari benua langit yang mendalam, memohon padanya dengan kata-kata lembut dan membungkuk padanya. Penglihatan Feng Hengkong kabur dan tubuhnya terasa sedikit ringan. Dia hampir curiga bahwa dia sedang bermimpi. Kebanggaan dan kesombongan di hatinya bisa dikatakan meledak. Dia buru-buru memegang lengan Suanyuan Wentian dan berkata, "Kesopanan Master Pedang Suanyuan adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Hengkong. Karena itu masalahnya, Tuan Pedang Muda, tolong ikuti saya." "Terima kasih, Master Sekte Phoenix, karena mengabulkan permintaanku." Suanyuan Wentian berterima kasih padanya dan kemudian berdiri di tempatnya. Dia menyaksikan Suanyuan Wendao pergi dengan Feng Hengkong. Secara bertahap, mata dan ekspresinya ditutupi dengan lapisan kabut yang sangat tebal. Meskipun ada kebencian dan keengganan yang tak ada habisnya, dia sangat jelas bahwa kata-katanya barusan tidak sedikit dilebih-lebihkan. Nyawa putranya dan Tenwei Kenyu, semuanya ada di tangan Yun Ce. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah hidup, bahkan jika mereka harus kehilangan semua martabat mereka. Karena hanya dengan hidup mereka akan memiliki kesempatan. Dia berbalik dan menatap Feng Ximing yang ada di sampingnya. Ketika tatapan mereka bertemu, Feng Ximing menundukkan kepalanya seolah-olah dia tersengat listrik, seluruh tubuhnya menggigil. Feng Hengkong baru saja membawa Suanyuan Wendao ke dekat paviliun panggilan Phoenix ketika dia melihat Yun Ce dan Feng Shuiying berjalan berdampingan. Sepertinya mereka menuju ke aula utama. Dia dengan cepat berjalan dan berkata, "C.R. Tuan Pedang Muda Suanyuan ingin berbicara denganmu sendirian, bagaimana menurutmu?" "Oh." Yun Ce melirik Suanyuan Wendao. Dia sangat menyadari alasan mengapa Suanyuan Wendao mencarinya. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Karena itu masalahnya, maka mari kita dengarkan apa yang dia katakan." "Shuiying, tunggu aku di sini. Saya akan segera selesai." Yun Ce melangkah maju sambil tersenyum dan berteriak dari jauh, "Jadi itu adalah Tuan Pedang Muda Suanyuan. Bolehkah saya tahu urusan apa yang Anda miliki dengan saya, Yun Ce?" Daerah di sekitar paviliun panggilan Phoenix bisa dikatakan sebagai tempat paling tenang di kota Phoenix. Suanyuan Wendao mengamati sekeliling dan tidak melihat murid Phoenix di dekatnya. Dia merasa sedikit lega dan dengan cepat mengeluarkan senyum menyanjung, "Tuan Istana Yun, Wendao datang kali ini untuk memberi selamat padamu atas pernikahanmu dengan Putri Salju dan untuk meminta maaf." "Meminta maaf?" Mata Yun Ce sedikit menyipit.
Suanyuan Wendao menggertakkan giginya dan berkata, ayahku dan Wendao telah berulang kali menyinggungmu di Istana Samudra Agung dan hampir membahayakan kepala Istana Yun. Mereka hanya buta dan bodoh hingga ekstrim. Ayah saya dan Wendao sangat menyesal akhir-akhir ini. Saya hanya berharap bahwa Asgard Master Yun akan memaafkan kami dan tidak merendahkan diri kami ke level kami. Ayah saya dan Wendao akan mengingat kebaikan Anda. Jika Palace Master Yun memiliki permintaan di masa depan, saya, Tenwei Kenyu, akan siap membantu Anda. Yun Ce terdiam. Kata-kata Suanyuan Wendao sangat rendah. Jika orang biasa mendengar ini, mereka pasti tidak akan percaya bahwa itu berasal dari mulut tanah suci. Tuan Pedang Muda Suanyuan terlalu serius, jawab Yun Ce acuh tak acuh. Tubuh Suanyuan Wendao gemetar karena dia menggunakan kata-katanya sendiri untuk menginjak-injak martabat setengah hidup. Selain hari itu di Istana Samudra Agung, ayah saya dan Wendao juga telah menyinggung dan berdosa terhadap keluarga Tuan Istana Yun bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu, alis Yun Ce sedikit tenggelam dan suaranya menjadi sedikit lebih dingin. Tuan Muda Pedang Suanyuan, apa maksudmu dengan ini? Mengapa saya sepertinya tidak mengerti? Meskipun dia tidak mengekspos Yun Ce, Suanyuan Wendao tahu bahwa Yun Ce sudah tahu. Dia tidak berani mengekspos Yun Ce sendiri. Dia menundukkan kepalanya dan memaksa dirinya untuk berkata, Tuan Istana Yun pasti pernah mendengar perkataan ini. Yang hidup selalu lebih berguna daripada yang mati. Kematian kami ayah dan anak memang bisa melampiaskan amarahmu, tapi jika kau membuat kami tetap hidup, kami pasti bisa berbuat lebih untukmu. Yun Ce, Wendao sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Saya percaya bahwa dengan kecerdasan dan sikap Tuan Istana Yun, Anda pasti sudah memiliki rencana dalam pikiran. Wendao tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika Anda membutuhkan bantuan Wendao di masa depan, Tuan Istana Yun, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Wendao pasti akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Palace Master Yun. Setelah Suanyuan Wendao selesai berbicara, dia mundur 2 langkah dan kemudian dengan cepat pergi dengan kepala menunduk. Yun Ce menatap punggungnya, alisnya sedikit berkerut. Suanyuan Wendao takut mati, yang bisa dilihat di Sigat Arena hari itu. Tapi ranah kemampuannya untuk membungkuk dan tunduk tidak sampai sejauh ini. Di balik ini, itu jelas merupakan ajaran Suanyuan Wentian. Kakak Yun, Feng Shuiying berjalan mendekat dan dengan lembut memegang lengan Yun Ce. Dia berkata sambil tersenyum, kamu sangat luar biasa, bahkan Master Pedang Muda Tenwei Kenyu sangat takut di depanmu. Meskipun dia tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, dia bisa dengan jelas melihat penampilan tunduk Suanyuan Wendao. Dia tidak takut padaku. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, dia takut pada tuanku. Adapun saya hanya rubah yang meminjam kekuatan harimau. Ketika saya dapat menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membuat mereka tidak ragu-ragu untuk menurunkan martabat mereka dan mengibaskan ekor mereka dan memohon belas kasihan, maka Anda dapat memuji saya. Hehe, Saudara Yun sangat luar biasa, hari itu pasti tidak akan terlalu jauh. Oh benar, apakah Tuan Saudara Yun juga ada di sini hari ini? Feng Shuiying bertanya. Suasana hatinya hari ini seindah bunga phoenix yang bermekaran di halaman rumahnya. Tapi dia suka kedamaian dan ketenangan, jadi dia mungkin tidak akan muncul. Tapi dia mungkin mengintip kita dari suatu tempat. Yun Ce berkata sambil tersenyum. Tetapi ketika dia memikirkan perasaan kabur dan tidak normal pada tubuh Mo Li hari ini, hatinya menjadi sedikit berat. Saat itu secara bertahap mendekati pukul 9 pagi, Yun Ce dan Feng Shuiying berjalan berdampingan ke Aula Besar Phoenix. Kaisar Suci Huangji Wuyu, ditemani oleh guru spiritual penderitaan pahit, guru spiritual tak berperasaan, guru spiritual 9 ratapan, guru spiritual 7 pantang, gucang, total 14 tamu terhormat telah tiba. Kaisar Suci Huangji akhirnya tiba juga, dan barisannya sama mengejutkannya. Tidak hanya Kaisar Suci yang tiba secara pribadi, dari 13 orang yang dia bawa, 12 guru spiritual semuanya hadir. Orang lain adalah Xia Yuanba. Bahkan sosok tingkat Saint Elder seperti Huangji tidak memiliki kualifikasi untuk dibawa ke perjamuan pertunangan ini. 824. Waktunya telah tiba, dan aula dipenuhi dengan tamu. Aula utama Phoenix dan aula samping dipenuhi dengan tamu dari seluruh benua langit yang mendalam. Salah satu dari mereka adalah orang terkenal di benua langit yang mendalam. Kursi yang diatur di luar aula praktis menempati lebih dari setengah Phoenix City. Meskipun mereka hanya bisa duduk di luar aula, mereka yang bisa memasuki kota Phoenix adalah penguasa jalan yang mendalam atau bangsawan yang memerintah suatu wilayah. Feng Hengkong secara pribadi memimpin perjamuan pertunangan ini yang bisa dikatakan sebagai yang termegah dalam sejarah benua langit yang mendalam.
Feng Zukui, yang pada dasarnya telah meninggalkan dunia fana, juga hadir. Feng Tianwei, serta para tetua agung yang biasanya berkultivasi di tanah terlarang dan jarang menunjukkan wajah mereka, semuanya hadir. Mereka semua ingin secara pribadi menyaksikan momen paling mulia dalam sejarah sekolah Dewa Phoenix. Berdiri di tengah aula utama, Feng Hengkong, yang sudah menjadi kaisar berusia 100 tahun, tidak bisa menenangkan kegembiraan di dadanya untuk waktu yang lama. Semua pahlawan dunia telah berkumpul, termasuk 4 tempat suci yang agung. 4 guru suci yang agung secara pribadi datang dan secara pribadi menyiapkan hadiah yang murah hati. Orang-orang yang mereka bawa semuanya adalah tokoh utama sekte untuk mengekspresikan kepentingan mereka. Adegan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan di masa lalu. Dibandingkan dengan upacara kenaikannya saat itu, pemandangannya berkali-kali lebih megah. Tujuan dari sekolah Dewa Phoenix selalu setara dengan 4 tempat suci suatu hari nanti. Dengan situasi sekolah Dewa Phoenix saat ini, bahkan jika itu dapat dengan aman mempertahankan momentum pertumbuhannya, masih perlu beberapa ribu tahun untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, Dewa Phoenix sudah mati, dan sekolah Dewa Phoenix selalu berada di ambang bahaya. Keinginan terbesar mereka adalah agar kekuatan Feng Shuiying benar-benar terbangun. Tapi sekarang, situasinya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sosok menakutkan yang menakuti 4 tempat suci yang agung telah muncul. Orang ini adalah Tuan Yunche, dan karena hubungan antara Putri Salju dan Yunche, sekolah Dewa Phoenix telah naik ke surga. 4 tempat suci yang agung jelas tidak datang untuk sekolah Dewa Phoenix, tetapi untuk menjilat Yunche. Selama sekolah Dewa Phoenix memegang Yunche, bahkan jika kebenaran kematian Dewa Phoenix terungkap, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Bahkan jika 4 tanah suci agung diberi 10 kali lebih banyak keberanian, mereka tidak akan pernah berani mempersulit sekolah Dewa Phoenix. Ini karena orang yang dijodohkan oleh Phoenix God School dengan Yunche bukanlah murid Phoenix biasa, tetapi master sekte-sekte masa depan. Hati Feng Hengkong dipenuhi dengan emosi. Di masa lalu, dia sedih dan terganggu oleh masalah antara Feng Shuiying dan Yunche, dan itu bahkan satu-satunya alasan mengapa dia ingin membunuh Yunche sejak awal. Namun, karena kegigihan Feng Shuiying, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Sekarang dia tahu bahwa itu bukan bencana bagi sekolah Dewa Phoenix, tetapi berkah dari surga. Sebagai perbandingan, konflik dan permusuhan dari sebelumnya, bahkan kematian putranya, tampaknya tidak terlalu signifikan. Semuanya, kata Feng Hengkong dengan kepala terangkat tinggi. Di bawah bimbingan Xuan Li, suaranya yang dalam dan bermartabat menyebar ke setiap sudut Phoenix City. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-10 putriku, dan itu juga hari di mana aku memenuhi janji yang aku buat saat itu, menetapkan tanggal putriku, pernikahan. Saya, Feng Hengkong, sangat bersyukur bahwa semua orang telah datang dari jauh untuk masalah putri saya. Nada suara Feng Hengkong dengan cepat berubah, dan dia berkata dengan tenang, saya, Feng Hengkong, memiliki total 14 putra, tetapi saya hanya memiliki 1 putri. Biasanya, saya sangat mencintainya dan memperlakukannya seperti harta karun. Shuiying tumbuh di sisi Dewa Phoenix, dan dia juga penerus sejati pertama Dewa Phoenix dalam sejarah sekolah Dewa Phoenix kita. Dia bukan hanya putriku tercinta, tetapi dia juga membawa masa depan seluruh sekte kita. Jadi, karena ayah Shuiying, Master Sekte Phoenix, tidak pernah berpikir untuk menikahinya di luar sekte. Namun, beberapa tahun yang lalu, Shuiying dan Yunche bertemu di Divine Phoenix. Keduanya melewati cobaan dan kesengsaraan bersama, dan mereka berjanji untuk hidup dan mati bersama. Dalam beberapa tahun ini, meskipun Phoenix God School dan Yunche kami memiliki banyak keluhan, tidak hanya mereka berdua tidak putus, perasaan mereka satu sama lain semakin dalam. Bahkan dalam kematian, mereka tidak dapat dipisahkan. Pada akhirnya, itu menjadi kesempatan untuk menyelesaikan keluhan mereka. Sekarang aku memikirkannya, pernikahan ini, bukankah itu juga pengaturan surga? Kata-kata Feng Hengkong agak emosional, dan juga agak cerdik. Dia sedikit membalikkan tubuhnya, dan berkata dengan senyum tipis, Shuiying, CR, cepatlah keluar untuk menemui para tamu. Yunche dan Feng Shuiying berjalan ke aula bergandengan tangan, dan berdiri di samping Feng Hengkong. Yunche berpakaian santai, dan Feng Shuiying mengenakan jubah Phoenix yang Yunche dan dia temui pertama kali. Saat mereka muncul, seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang luar biasa terang, sangat terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Karena hari ini, Feng Shuiying tidak mengenakan kerudung salju, dan penampilannya benar-benar ditampilkan di depan mata semua orang, menyebabkan semua kemegahan di dunia tiba-tiba kehilangan kemegahannya. Ada sangat banyak orang yang pernah mendengar nama Feng Shuiying,
tetapi jumlah orang yang telah melihat penampilan aslinya sangat sedikit. Mereka menatap kosong pada keindahan nomor satu legendaris dari benua langit yang mendalam, seolah-olah pikiran mereka telah dibelenggu, dan mereka tidak dapat menarik diri mereka sendiri. Kecantikan gadis di depan mata mereka tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Bahkan pelukis master terbaik di dunia tidak akan mampu menggambarkan bahkan setengah dari pesonanya. Bahkan dalam mimpi mereka tidak akan bisa membayangkan keindahan yang tiada taranya. Keheranan, keterkejutan, kecemburuan, sesak napas. Siapapun yang telah melihat penampilan asli Feng Shuiying, tidak akan lagi meragukan gelarnya sebagai kecantikan nomor satu di benua langit yang mendalam. Tetapi ketika mereka memikirkan Yun Ce yang berada di sisinya, semua fantasi dan kecemburuan mereka yang membabi buta padam dengan kuat. Setelah banyak orang sadar kembali dengan susah payah, mereka buru-buru menundukkan kepala, tidak berani melihat lebih lama lagi. Mereka takut kehilangan ketenangan. Sebagai kakak tertua Feng Shuiying, bahkan Feng Ximing jarang melihat penampilan aslinya di balik kerudungnya. Matanya terbuka lebar, tatapannya tertuju pada Feng Shuiying dengan keserakahan yang tak tertandingi. Namun, tangannya terkepal erat, dan jantungnya mengejang kesakitan. Jika ini sebelum konferensi pedang iblis, dia akan menjadi gila tanpa ragu-ragu. Tapi menghadapi Yun Ce saat ini, sedikit rasionalitas yang dia tinggalkan membuatnya merasa seolah-olah dia telah dipaku ke rak siksaan. Meskipun dia dalam kesakitan, kecemburuan, dan kebencian yang luar biasa, dia hanya bisa tetap diam. Setelah Yun Ce dan Feng Shuiying muncul, mereka secara alami harus melalui serangkaian prosedur etiket yang terlalu rumit dan rumit. Meskipun Yun Ce jijik di dalam hatinya, dia bekerja sama dengan mereka semua. Dia tidak ingin membawa penyesalan pada Feng Shuiying. Cr. Ibu Kekaisaran Shuiying meninggal ketika dia masih muda. Kalung ini diletakkan di tanganku sebelum dia meninggal, dan dia ingin aku secara pribadi memberikannya kepada orang yang telah dijanjikan Shuiying untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamanya selama bertahun-tahun. Saya selalu membawanya bersama saya, dan itu tidak pernah meninggalkan saya. Feng Hengkong dengan lembut memegang kalung emas di tangannya. Setelah beberapa lama, dia dengan enggan menyerahkannya kepada Yun Ce. Sejak Shuiying berusia 13 tahun, saya telah membayangkan pernikahan Shuiying berkali-kali. Tidak peduli apa yang saya bayangkan, hal yang paling mendasar adalah bahwa Shuiying harus menikah dengan Phoenix God School, dan bahwa Shuiying tidak boleh diizinkan menikah di luar keluarga. Sekarang, saya akan secara resmi menyerahkan kalung ini dan Shuiying kepada Anda, tapi saya tidak akan meminta Anda untuk menikah dengan sekolah Dewa Phoenix saya juga tidak akan meminta Anda melakukan apapun untuk sekolah Dewa Phoenix. Saya hanya meminta Anda memperlakukan Shuiying dengan baik, dan tidak membiarkan putri saya yang paling berharga menderita keluhan apapun, itu sudah cukup. Jika arwah ibu kekaisaran Shuiying mengawasi dari surga, dia pasti akan merasa terhibur. Perjamuan pertunangan Feng Hengkong yang mengguncang seluruh benua langit yang mendalam memang untuk meminjam kekuatan Yun Ce untuk membangun kekuatan Phoenix, dan pada saat yang sama, menghilangkan bahaya besar yang selalu ada. Tapi Yun Ce bisa mendengar bahwa kata-kata Feng Hengkong datang dari lubuk hatinya. Pada saat ini, dia hanyalah ayah Feng Shuiying. Jangan khawatir, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkan Shuiying menderita keluhan apapun. Yun Ce dengan sungguh-sungguh memegang kalung itu di tangannya. Feng Hengkong samar-samar menganggukkan kepalanya. Kata-kata Yun Ce sudah cukup baginya. Di aula, Ziji menghela nafas dari lubuk hatinya. Putri Salju dan Tuan Istana Yun adalah dua orang yang paling menonjol dari generasi muda. Tidak peduli penampilan, bakat, atau kultivasi, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Mereka benar-benar sebuah pertandingan yang dibuat di surga. Ziji membuka mulutnya, dan suara persetujuan naik turun. Di dunia ini, hanya Putri Salju yang layak menjadi Master Istana Yun. Di sisi lain, hanya Tuan Istana Yun yang layak untuk menyandang Phoenix Putri Salju dan keindahan kota. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas karena iri. Tuan Sekte Phoenix, mengapa kita tidak menetapkan tanggal pernikahan hari ini sehingga kita dapat bersiap lebih awal dan menantikan hari yang menggembirakan bersama? Seorang Master Sekte dari Sekte atas Divine Phoenix Nation berteriak. Menetapkan tanggal pernikahan di perjamuan pertunangan adalah sesuatu yang seharusnya diharapkan dan logis, tetapi itu menunjuk ke tempat canggung Feng Hengkong. Karena mereka tidak memaksa Yun Ce untuk menikah dengan sekolah Dewa Phoenix, maka tanggal pernikahan secara alami harus diputuskan oleh pengantin pria. Tapi orang tua Yun Ce tidak hadir, dan mereka adalah tabu yang tidak bisa dibicarakan. Feng Hengkong segera tertawa terbahak-bahak, dan dengan paksa melewatkan topik pembicaraan. Dia mengangkat tangannya dan berteriak,
semua orang yang hadir hari ini adalah tamu terhormat sekolah Dewa Phoenixku. Silakan minum sepuasnya, dan jangan menahan diri. Skri, skri. Tangisan Phoenix yang rendah dan keras bergema di langit di atas Phoenix City. Semua orang melihat ke atas dan melihat ribuan murid Phoenix yang diselimuti api Phoenix membubung ke langit, membentuk 99 Phoenix menari dengan bangga di langit, menaburkan api yang menghanguskan dan kekuatan Phoenix di Phoenix City. Hahaha, Feng Hengkong tertawa terbahak-bahak, tarian surgawi bayangan Phoenix telah dimulai. Silakan nikmati sepuasnya, minumlah sepuasnya, dan jangan pergi sampai mabuk. Semua orang di dalam dan di luar aula merespons, dan pemandangan segera menjadi hidup. Tawa dan suara memanggang naik dan turun seperti ombak. Melihat aula yang benar-benar hidup, hati Feng Hengkong masih belum bisa tenang. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kebencian Yun Ce karena membunuh putranya, pada saat yang sama, dia percaya bahwa dengan sifat protektif Yun Ce, dia pasti tidak akan memperlakukan Sue Ying dengan buruk. Putrinya, yang sama pentingnya dengan hidupnya, telah menemukan yang terbaik dan yang sangat dia cintai. Pada saat yang sama, karena ini, sekolah Dewa Phoenix miliknya meningkat pesat, menjadi tempat yang bahkan tidak akan berani dilanggar oleh 4 tempat suci yang agung. Bahkan Tenwei Kenyu pun harus menjilat mereka. Mungkin itu adalah perlindungan Dewa Phoenix kuno yang memungkinkan mereka untuk melangkah ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dari situasi berbahaya yang mereka alami siang dan malam. Setelah beberapa putaran minum, suasana perjamuan menjadi semakin hidup, dan pertunjukan Phoenix Shadow Heavenly Dance juga telah mencapai klimaksnya. Langit dipenuhi dengan tangisan Phoenix merah, dan seluruh langit tampak terbakar. Feng Hengkong datang ke sisi Yun Ce dan Feng Shuiying. "Cr. Shuiying, sudah waktunya, ikuti aku untuk bersulang. Adapun tanggal pernikahan Anda, Cr. Masalah ini masih perlu dibicarakan dengan orang tua Anda, tidak perlu terburu-buru hari ini. Nanti." Ledakan. Ledakan abnormal tiba-tiba datang dari langit, dan disertai dengan getaran spasial yang hebat, menyebabkan suasana perjamuan yang awalnya luar biasa meriah membeku. Pada saat yang sama, serangkaian tangisan menyedihkan mengikuti, dan murid-murid Phoenix yang menari di udara semuanya jatuh dari langit, membawa sisa-sisa api. Siapa ini? Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Phoenix City? Puluhan raungan murid Phoenix mengguncang langit. Apa yang terjadi? Feng Shuiying berkata dengan cemas. Aku akan pergi melihatnya. Tepat ketika Feng Hengkong hendak bergegas keluar dari aula, cahaya di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih terang, dan gelombang angin yang menyengat datang dari atas. Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala mereka, dan kemudian, semua orang terpana di tempat. Mereka mengangkat kepala mereka, dan apa yang mereka lihat adalah langit yang dipenuhi dengan sisa-sisa api. Atap aula utama Phoenix, benar-benar telah menghilang. Langkah kaki Feng Hengkong berhenti, dan Yun Ce serta Feng Shuiying juga terkejut. Untuk dapat memasuki aula utama Phoenix, mereka semua adalah orang-orang dengan status yang sangat tinggi. 4 guru suci agung, 12 guru spiritual dari tempat suci, 7 yang mulia dari Istana Samudra Agung, dan 5 utusan ilahi dari Istana Ilahi semuanya ada di sini, tetapi tidak satupun dari mereka menyadari betapa atap aula yang sangat besar telah lenyap. Seolah-olah diam-diam tersedot ke dalam kehampaan dalam sekejap. Ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Suasana kota Phoenix tiba-tiba berubah, dan aura yang sangat tidak nyaman turun entah dari mana, menyelimuti hati semua orang. Murid Phoenix yang bertugas menjaga semuanya dimobilisasi, dan semua orang dalam siaga tinggi saat mereka melihat ke arah langit. Angin sepoi-sepoi menyapu, dan suara angin begitu tenang sehingga hampir tidak terdengar, tetapi sisa api Phoenix yang memenuhi langit tampaknya telah tersapu oleh badai, dan langsung menghilang tanpa jejak. Saat api yang tersisa menyebar, sosok seorang wanita muncul di langit di atas Phoenix City, disertai dengan aroma yang samar-samar terlihat. 825. Setelah api menghilang, sosok seorang wanita muncul di langit di atas Phoenix City, disertai dengan aroma yang samar-samar terlihat. Dalam sekejap, suasana yang baru saja tenang berubah lagi. Emosi gelisah dengan cepat menyebar ke seluruh aula. Lebih dari 100.000 pasang mata menatap lekat sosok wanita di langit, seolah-olah jiwa mereka telah terpancing. Beberapa generasi muda, khususnya, meneteskan air liur, tetapi tidak tahu cara menelan. Bahkan ada yang mimisan, namun tidak merasakannya. 12 guru spiritual dari Monarch Sanctuary menundukkan kepala mereka pada saat yang sama, melantunkan mantra hati yang jelas, tetapi tidak berani mengangkat kepala mereka untuk waktu yang lama. Wanita di langit itu tinggi dan ramping, bahkan lebih tinggi dari rata-rata pria. Dia mengenakan gaun sutra hijau tua yang hampir tembus pandang, memperlihatkan tubuhnya yang memikat.
Lengan yang menutupi lengan dan bahunya benar-benar transparan. Lengannya bulat dan tembus pandang, dan bahunya halus dan lembut. Di depan dadanya, sepasang payudara setengah tertutup berdiri tegak, memperlihatkan jurang yang dalam di antara mereka. Kulitnya putih dan berkilau, membuat orang mengeluarkan air liur. Di bawah gaun sutra hijau tua, dua kaki ramping benar-benar terbuka, begitu ramping dan halus sehingga orang tidak bisa tidak ingin memeluk dan menjilatnya. Di Profound Sky Continent, bahkan gadis-gadis rumah bordil tidak berani berpakaian begitu menggoda, apalagi seorang gadis kultivator yang bisa menggunakan teknik melayang. Dia muncul di Phoenix City, melepaskan tubuh memikat tanpa henti yang disaksikan oleh banyak praktisi kuat, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Wajahnya yang cantik penuh pesona, alisnya seperti kabut, dan bibir merahnya seperti senyuman, seperti bunga teratai di dalam air. Dalam hal penampilan, dia jauh dari sempurna seperti Feng Shuier, tetapi seluruh tubuhnya melepaskan pesona menggoda yang bisa memikat jiwa. Terutama sepasang matanya, yang seperti air musim gugur, ketika tatapannya jatuh pada orang-orang, seolah-olah dia diam-diam mengirim tatapan genit, menyebabkan orang mabuk. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membangkitkan hasrat paling mendasar seorang pria. Ini adalah wajah yang sama sekali asing, yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Suasana awalnya tegang, mengikuti penampilan wanita ini, benar-benar berubah. Yun Che dengan cepat kembali sadar setelah beberapa saat terkejut, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebagian besar kultivator muda yang hadir benar-benar memiliki tatapan tak bernyawa, meneteskan air liur, dan bahkan mimisan. Ini menyebabkan dia sangat terkejut hatinya. Untuk dapat memasuki kota Phoenix, kultivator muda ini jelas bukan orang biasa. Tidak peduli seberapa menggoda seorang wanita, itu tidak cukup untuk membuat mereka mengungkapkan ekspresi jelek seperti itu di depan begitu banyak orang. Ini jelas penindasan jiwa. Namun, dia tidak merasakan fluktuasi profound ki atau kekuatan jiwa dari wanita di langit. Ini berarti bahwa wanita misterius ini dalam keadaan paling alami dan biasa. Yun Che hanya melihat sesuatu seperti ini dari Molly sepanjang hidupnya, untuk dapat menekan jiwa begitu banyak ahli kultivator dalam keadaan alaminya. Ketika Molly muncul, dia tidak perlu menggunakan profound ki atau kekuatan jiwa. Hanya tatapannya saja sudah cukup untuk membuat orang-orang seperti empat guru suci agung merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke sungai yang membeku, dan tekad mereka hancur. Tapi wanita ini, dia bahkan tidak perlu secara aktif mengunci pandangannya padanya. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat orang sekuat Tron dan Tyrant kehilangan jiwa mereka. Selanjutnya, perasaan yang diberikan wanita ini padanya, dia sebenarnya memiliki kemiripan yang samar dengan Jasmine. Dari mana penyihir ini berasal, untuk benar-benar berani mengganggu pesta besar? Huang Ji Wuyu mengeluarkan raungan pelan, seperti genderang petang dan bel pagi, membangunkan mereka yang telah kehilangan jiwa karena kelesuan mereka. Kakak Yun, siapa dia? Dia mengenakan, sangat sedikit. Feng Shuier menempel di sisi Yun Che dan berkata dengan lembut. Sebagai seorang wanita, bahkan dia sedikit malu untuk melihat ke langit. Yun Che hanya terdiam. Feng Hengkong melirik keluar aula, dan berkata dengan marah dengan alis berkerut, siapa sebenarnya kamu, dan permusuhan apa yang kamu miliki dengan sekolah Dewa Phoenixku? Mengapa Anda mengganggu pesta besar saya, dan melukai murid Phoenix saya? Pakaian wanita ini tidak elegan, dan dia mengotori mata orang. Selain itu, dia memiliki teknik menyihir, jadi dia jelas bukan orang baik. Guru spiritual wilayah suci Huang Ji, hati terpisah berkata dengan acuh tak acuh. Teknik menyihir, alis Yun Che menegang lagi. Setelah bersama Molly selama 7 tahun, dia mengerti betul bahwa itu bukan pelepasan yang disengaja dari apa yang disebut teknik menyihir, tetapi penindasan jiwa alami. Dan karena tingkat jiwanya terlalu tinggi, para ahli Profound Sky Continent ini tidak dapat mendeteksinya, dan secara naluriah mengira itu hanya teknik menyihir yang vulgar. Mungkinkah tingkat jiwa wanita aneh ini sebenarnya sebanding dengan Molly? Tidak mustahil. Di dunia ini, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa disebut dengan nafas yang sama dengan Molly. Kakak ipar, ada apa? Xia Yuanba yang datang ke Yun Che tiba-tiba menyadari bahwa seluruh tubuh Yun Che tegang, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Wanita ini menggunakan teknik sihirnya untuk membingungkan semua orang. Karena dia datang dengan niat buruk, mengapa membuang kata-kata dengannya? Kaisar Laut Penatua Agung Mo Chen Feng berkata dengan dingin, tapi teknik menyihir wanita ini benar-benar mengejutkan, dan kultivasinya jelas tidak biasa. Lord Ocean Emperor, izinkan saya menangkapnya secara pribadi. Kaisar Laut Ku Feng Yi sedikit mengangguk. Mo Chen Feng segera melonjak ke langit, dan angin kencang menyapu,
langsung ke arah wanita berpakaian hijau di langit. Penyihir, cepat mendekat dan tangkap dia. Tunggu, jangan menyerang, tanyakan apa yang dia inginkan dulu. Yun Che dengan cepat meraung, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Karena teknik menyihir lawan yang sangat kuat, Mo Chen Feng tidak terlalu meremehkan lawannya, dan tidak menahan diri hanya karena lawannya adalah seorang wanita. Di bawah kekuatan ilahi dari Raja tingkat 8, angin kencang menyapu awan di langit dan menyebarkannya. Namun, wanita penyihir di tengah badai itu tidak bergerak sama sekali, bahkan sudut pakaiannya pun tidak terangkat. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, dan jarinya dengan ringan mengetuk ke arah Mo Chen Feng yang sedang menyerang. Kukunya diolesi dengan jus bunga impatiens yang sangat kental, berkilau dengan cahaya merah jernih. Angin kencang menghilang, dan lampu hijau samar-samar melintas di tubuh Mo Chen Feng. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba hancur seperti patung pasir, berhamburan menjadi debu hijau kecil yang memenuhi langit. Kemudian, dia diam-diam menghilang di antara langit dan bumi. Adegan ini seindah fantasi, tetapi itu menyebabkan ekspresi semua kultivator yang hadir tiba-tiba berubah, dan mereka sangat terkejut. Karena, itu adalah tetua nomor 1 Supreme Ocean Palace. Raja tingkat 8 yang sangat kuat. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, saat wanita menyihir yang muncul entah dari mana hanya mengangkat tangannya dan mengetuk ringan. Tanpa sedikit pun fluktuasi Profound Ki, tanpa benturan kekuatan yang mengguncang dunia, semua Profound Ki Mo Chen Feng benar-benar menghilang, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi debu yang bisa terbawa angin sepoi-sepoi. Ini adalah... Feng Hengkong sangat terkejut sehingga matanya akan terbelah, dan kata-katanya tidak jelas. 4 guru suci agung, yang berada di inti aula besar, semuanya mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa, dan ini adalah kedua kalinya dalam hidup mereka mengungkapkan ekspresi seperti itu. Pertama kali, adalah ketika mereka menghadapi Mo Li hari itu. Chen Feng. Setelah beberapa saat keheningan yang dingin, suara sedih dan gemetar terdengar. 3 sosok bangkit dari kursi Supreme Ocean Palace, dan bergegas menuju tempat di mana Mo Chen Feng menghilang. Mereka bertiga berpakaian merah, kuning, dan biru, dan Profound Ki di tubuh mereka semua kuat hingga tingkat yang menakjubkan. Karena ketiga orang ini adalah eksistensi tertinggi di Istana Samudra Agung, keberadaan yang melampaui para tetua, 3 dari 7 yang mulia Istana Samudra Agung. Yang mulia merah, yang mulia kuning, dan yang mulia biru. Di antara mereka, kultivasi yang mulia biru berada di tingkat ke-10 dari raja, dan di Istana Samudra tertinggi, dia berada di urutan kedua setelah penguasa Laut Ku Fengyi dan yang mulia ungu. Dia pasti salah satu dari 10 ahli teratas di dunia. Nama asli yang mulia biru adalah Mu Joya, dan Mo Chen Feng adalah putra kandungnya. Kau penyihir. Kamu sebenarnya benar-benar menggunakan seni iblis untuk membunuh putra penguasa ini. Yang mulia biru menunjuk wanita yang menyihir itu, seluruh tubuhnya gemetar. Menghadapi 3 yang mulia yang marah, tubuh halus wanita yang menyihir itu menyusut, seolah-olah dia dianiaya dan takut. Paman ini, kata-katamu, pelayan ini tidak akan mendengarkanmu. Saat suaranya keluar dari mulutnya, semua orang langsung merasakan seluruh tubuh mereka mati rasa, dan bahkan tulang mereka langsung menjadi lemas. Yun Che tidak terkecuali. Suaranya selembut suara seorang gadis muda, tetapi pada saat yang sama, memiliki kelembutan dan kelambanan seorang wanita dewasa, dan itu membawa pesona menggoda yang sepertinya meresap ke dalam tulang seseorang. Hanya dalam beberapa kata singkat, itu menyebabkan hati seseorang bergetar, seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka dan mengikuti suara itu. Yun Che telah mendengar terlalu banyak suara menggoda, tapi dia belum pernah mendengar suara yang begitu menggoda hingga bisa mematikan jiwa seseorang hanya dengan beberapa nada pendek. Pelayan ini hanya datang ke sini untuk mencari seseorang, bukan berarti aku tidak sengaja membunuh siapapun. Namun kalian semua datang ke sini untuk bertarung dan membunuh, dan sekarang kalian menyalahkan pelayan ini. Begitu banyak pria dewasa yang menggertak gadis kecil ini, kamu benar-benar tidak tahu malu. Setelah dia selesai berbicara, orang-orang di bawah merasa seluruh tubuh mereka mati rasa, dan mereka hampir tidak bisa berdiri dengan mantap. Kamu, kakak, jangan buang kata-kata dengan penyihir ini. Bunuh saja dia. Mata Venerable Red benar-benar merah, dan dengan raungan pelan, pedang biru tua muncul di tangannya. Dengan ayunan ringan, itu menimbulkan riak spasial yang kacau. Yang mulia biru dan yang mulia kuning juga mengikuti dengan cermat. 3 yang mulia menyerang pada saat yang sama dalam kesedihan dan kemarahan, dan begitu mereka menyerang, itu adalah langkah membunuh yang tidak meninggalkan jalan untuk mundur. Berhenti, turun. Ku Fengyi dan Zi Ji menjadi pucat karena ketakutan, dan meraung pada saat yang bersamaan.
Seseorang yang bisa membunuh Mo Chen Feng dalam sekejap, adalah keberadaan menakutkan yang melampaui pengetahuan Profound Sky Continent. Meskipun mereka bertiga adalah yang mulia dari Istana Samudra Agung yang berdiri di puncak Profound Sky Continent, sangat mungkin bahwa tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang terjadi, mereka hanya mendengar suara ringan, dan badai Profound Ki serta turbulensi spasial yang ditimbulkan oleh ketiga yang mulia benar-benar menghilang. Dan dada ketiga yang mulia semuanya tertusuk oleh lampu hijau yang tampak kokoh. Murid dari tiga yang mulia melebar secara maksimal, dan wajah mereka benar-benar membeku. Detik berikutnya, wajah mereka, bahkan seluruh tubuh mereka, bahkan jubah mereka dan pedang di tangan mereka, semuanya berubah menjadi hijau tua. Kemudian, seperti tiga patung batu tak bernyawa, mereka jatuh dari langit. Yang mulia, semua orang, terutama orang-orang dari Supreme Ocean Palace, semuanya tercengang. Melihat ketiga mayat yang jatuh dari langit, para tetua Istana Samudra Agung secara tidak sadar ingin menangkap mereka, tetapi segera, telinga mereka berdering dengan raungan gemuruh Yunce, jangan sentuh mereka. Tetua Istana Samudra tertinggi menggigil, dan mereka tanpa sadar berhenti di jalur mereka. Bang! Tiga tubuh hijau tua jatuh ke tanah pada saat yang sama. Saat mereka mendarat, tubuh yang awalnya dilindungi oleh Raja Profound Ki, yang 100 kali lebih keras dari batu besar, terbelah menjadi beberapa bagian seperti kapur. Darah yang mengalir keluar juga berwarna hijau tua, dan dimanapun darah mengalir, tanah giok yang dalam akan segera tenggelam. Adegan menakutkan ini menyebabkan para tetua Istana Samudra tertinggi memucat ketakutan, dan mereka buru-buru mundur. Itu racun yang sangat mengerikan. Yung Chai berkata dengan suara rendah, tangan kanannya menggenggam erat lengan Feng Shuer, dan Feng Shuer sudah lama ketakutan dengan pemandangan mengerikan ini sampai-sampai wajahnya yang cantik kehilangan semua warna. Hehehehe, wanita penggoda itu tertawa kecil, kamu tidak bisa menyalahkan pelayan ini, merekalah yang ingin menggertak pelayan ini terlebih dahulu. Tapi kali ini, tidak ada yang dibutakan oleh nafsu, karena hati mereka sudah diselimuti ketakutan besar, dan hanya ada ketakutan dan kedinginan yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, Mo Chen Feng tersingkir, dan dalam sekejap lagi, tiga yang mulia dari Istana Laut Tertinggi tersingkir. Adegan ini bahkan lebih absurd dan menakutkan daripada mimpi, dan mereka baru saja mengalaminya belasan hari yang lalu. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Four Great Sacred Grounds jelas merupakan kekuatan terbesar di dunia, dan Four Great Sacred Grounds adalah penguasa dunia yang tak terkalahkan. Tapi 19 hari yang lalu, gadis berbaju merah itu muncul, langsung membunuh Three Sword Attendant, dan menginjak 4 Great Sacred Master seperti semut, menyebabkan Four Great Sacred Ground menjadi hening seperti jangkrik di musim dingin. Orang seperti ini belum pernah muncul dalam sejarah Profound Sky Continent. Penampilan seseorang sudah sangat tidak normal. Sekarang, hanya selusin hari telah berlalu, dan orang lain yang bisa langsung membunuh tiga yang mulia telah benar-benar muncul. Murid Feng Hengkong menyusut, dan sikapnya yang mengesankan sebelumnya menghilang tanpa jejak. Rasa takut yang berat juga menyebar liar di dalam kota Phoenix. Pada saat ini, wanita menggoda yang menakutkan di udara tiba-tiba menghilang. Dan lampu hijau melintas di depan mata Yunce, dan wajah cantik yang dipenuhi pesona muncul di depannya. Itu sangat dekat sehingga dia bisa menyentuhnya dengan tangannya, dan itu disertai dengan aroma yang sangat menyenangkan. Wanita menakutkan dengan gaun hijau itu tiba-tiba muncul di depan mereka. Feng Shuer dan Xia Yuanba secara bersamaan berteriak kaget, dan Feng Hengkong di sekitarnya dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan saat mereka mundur dengan panik seolah-olah mereka tersengat listrik. Yung Chai sangat terkejut di dalam hatinya, tetapi sebelum dia bahkan bisa mundur, sebuah tangan dengan jari yang sangat panjang telah dengan ringan menekan tombol di depan dadanya. Kuku diolesi dengan Impatience Flower Juice, dan mengeluarkan aroma bunga yang mempesona. Tapi selain itu, Profound Ki-nya tidak disegel, dan tangan wanita yang menggoda itu tidak memancarkan kekuatan apapun, tetapi dia tidak berani bergerak. Karena dia sangat yakin bahwa dengan kekuatannya yang bisa langsung membunuh tiga yang mulia, jika dia ingin membunuhnya, dia hanya perlu sekejap. Kakak Yun, saudara ipar, melihat Yun Che ditahan olehnya, Feng Shuer dan Xia Yuanba tidak bisa dihibur, dan hendak bergegas. Yun Che segera menggeram, jangan datang, segera mundur. Dia tidak ingin menyakitiku. Kamu benar. Wanita menggoda itu tertawa. Dia menatap mata Yun Che, matanya seperti sutra, dan suaranya selembut kapas, adikku, pelayan ini hanya ingin bertanya padamu. Selama kamu menjawab dengan patuh, pelayan ini akan segera melepaskanmu. Suaranya sangat manis, dan mata Phoenix-nya yang berair dipenuhi dengan cahaya. Alisnya yang ramping miring, dan dia sangat menggoda.
Dia tidak terlihat seperti sedang menyandera Yunce, tetapi lebih seperti dia ingin melemparkan dirinya ke pelukannya. Kamu, apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Yunce mencoba yang terbaik untuk menenangkan hatinya. Katakan pada pelayan ini, wajah wanita yang menggoda itu perlahan mendekat, di mana Putri Molly sekarang. Titik. Murid Yunce tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia berkata dengan tegas, Putri Molly. Apa yang sedang Anda bicarakan? Saya tidak begitu mengerti. Bibir wanita yang menggoda itu sedikit melengkung, dan sepasang matanya yang menawan sedikit menyipit. Tatapannya menjadi menggoda dan berbahaya, adik laki-laki, berbohong itu tidak baik. Anda memiliki aroma dia pada Anda. Biarkan dia pergi. Suara dingin yang menusuk jantung tiba-tiba datang dari belakang, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Mata Yunce bergetar, dan tanpa sadar dia berkata, Molly. Wanita penggoda itu perlahan berbalik, dan menatap gadis berbaju merah yang berjalan keluar dari kehampaan di belakangnya. Cahaya aneh melintas di mata cantiknya, dan kemudian dia tersenyum, Yang Mulia, pelayan ini akhirnya menemukan Anda. Aku tidak ingin mengatakannya untuk ketiga kalinya. Biarkan dia pergi. Wajah, tatapan, dan suara putih salju Molly semuanya tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Hehehe, wanita yang menggoda itu tertawa genit, tidak heran adik laki-laki ini memiliki aroma yang mulia. Yang Mulia, jangan gugup. Adik laki-laki yang tampan, bahkan jika Yang Mulia memerintahkan pelayan ini untuk membunuhnya, pelayan ini tidak akan melakukannya, tega melakukannya. Jari wanita penggoda itu mengetuk ringan, dan Yunce langsung terhuyung mundur, dan kemudian bersandar ke pelukan Feng Shuer. Molly, Yunce berteriak cemas. Tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan apa yang bisa dia lakukan. Setelah tidak melihatmu selama 7 tahun, melihat Yang Mulia aman dan sehat, pelayan ini sangat bahagia. Meskipun wanita penggoda itu menghadap Molly, matanya masih seperti sutra, dan senyumnya seperti 100 bunga bermekaran. Setelah tidak melihatmu selama 7 tahun, kamu masih sangat menjijikkan. Dibandingkan dengan pesonanya yang menggoda, suara Molly sedingin mata air yang dingin. Dia perlahan mengucapkan nama yang lain dengan suara rendah, Moonflower. Siapapun yang pernah mendengar tentang 12 dewa bintang dari alam dewa bintang akan mengetahui dua keberadaan yang paling menakutkan, keberadaan yang menyebabkan orang gemetar ketakutan. Salah satunya adalah dewa bintang racun surgawi. Dan pada saat ini, berdiri di depan Molly, wanita yang tampaknya dilahirkan untuk merayu pria ini, adalah dewa bintang racun surgawi yang dikenal sebagai Dark Fiend of Hell. Bunga bulan. Pada saat ini, semua orang yang melihatnya hanya bisa melihat pesonanya yang menggoda yang bisa menyihir dunia, tetapi hanya Molly yang tahu dengan jelas bahwa ungkapan seindah buah persik, berbisa seperti kalajengking adalah perwujudan utama dari ini, frasa.